Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mawarda Maharani dengan NIM 24040550107 dari kelas 3B. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu pendidikan inklusi. Dengan melalui gambar pohon inklusi ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang pendidikan inklusi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang definisi pendidikan inklusi. Definisi pendidikan inklusi menurut UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, di mana Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas pada tahun 2006 pasal 24 dari CRPD secara eksplisit. Itu membahas tentang hak atas pendidikan dan menjadikan landasan hukum yang kuat bagi pendidikan inklusi di seluruh dunia. Nah, CRPD juga mendefinisikan pendidikan inklusi itu sebagai pendidikan yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, di mana setiap individu dengan disabilitas itu dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan gratis di lingkungan yang sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya definisi menurut Undang-Undang Nomor 70 pada tahun 2009 itu mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang mengalami atau memiliki kelainan dan potensi kecerdasan istimewa. Itu dalam peraturan ini tuh pendidikan inklusif itu diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Nah, pemerintah itu juga wajib menunjukkan satuan pendidikan untuk menerima peserta didik tersebut dan menjamin sumber daya pendidikan yang diperlukan. Nah, selanjutnya definisi pendidikan inklusi menurut UNESCO yang sangat dipengaruhi oleh Deklarasi Salamanca, yang dimana berfokus pada proses adaptasi sistem pendidikan. UNESCO mendefinisikannya itu sebagai sebuah proses untuk mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan semua siswa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran budaya dan komunitas serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. UNESCO pada tahun 2005. Nah, selanjutnya masuk di penjelasan kebijakan internasional. Nah, kebijakan internasional yang saya dapat itu dari International Journal of Educational Research and Social Sciences 2023, di mana pendidikan inklusif itu bertujuan menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, menghasilkan lingkungan pendidikan bebas diskriminasi. Praktik terbaik meliputi pengembangan kurikulum yang mendukung keberagaman pelatihan guru untuk memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan pembinaan sekolah inklusif. Tantangan yang dihadapi antara lain itu keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, sehingga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu sangat penting untuk keberhasilannya. Nah, arah kebijakan ke depannya itu fokus pada pelatihan guru, peningkatan aksesibilitas fasilitas, dan perluasan kolaborasi para pemangku kepentingan yang lain. Pembaruan kebijakan dan program pendidikan yang responsif itu juga menjadi kunci keberlanjutan pendidikan inklusif. Selanjutnya itu kebijakan nasional. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional, itu dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Nah, di mana hal ini itu menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya. Nah, dalam hal pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia selama ini tuh sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif dimulai dari tingkat pendidikan dasar atau SD sampai dengan tingkat atas yaitu SMA. Selanjutnya itu ragam disabilitas.
Nah, ada ragam disabilitas itu ada dua jenis. Yang pertama jenis ABK temporer dan jenis ABK permanen. Di mana jenis ABK temporer itu diantaranya yang pertama trauma psikologis. Di mana trauma psikologis ini anak yang mengalami kekerasan fisik atau seksual atau emosional. Yang kedua, kesulitan bahasa dan budaya. Nah, anak yang baru pindah ke lingkungan baru dengan bahasa yang berbeda, itu mereka mengalami kesulitan. Yang ketiga, temporer. Nah, temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor lainnya atau faktor-faktor ekstrim. Selanjutnya itu yang keempat, kesalahan pengajaran pada anak yang mengalami kesulitan belajar karena dia itu mendapatkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kelima itu kondisi lingkungan rumah anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik kekerasan. Selanjutnya itu ada jenis ABK permanen. Nah, jenis ABK permanen itu meliputi yang pertama tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, autis, dan ADHD. Selanjutnya itu Index for Inclusion. Nah, di mana Index for Inclusion ini ada 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi A, di mana dimensi A itu menjelaskan menciptakan budaya inklusi dan ada beberapa poin. Yang pertama itu staff dan siswa itu saling menghormati. Yang kedua, semua orang itu merasa dirinya itu harus diterima. Yang ketiga, siswa saling membantu. Dan yang keempat itu staf berkolaborasi satu sama lain. Yang selanjutnya itu dimensi B, menghasilkan kebijakan inklusif. Semua staf itu baru itu dibantu untuk beradaptasi di sekolah. Yang kedua, poin kedua, semua siswa itu baru dibantu untuk beradaptasi di sekolah. Yang ketiga dan yang terakhir, dimensi terakhir itu dimensi C, mengembangkan praktik inklusif. Poin pertama itu pengajaran direncanakan dengan mempertimbangkan pembelajaran semua siswa. Yang kedua, siswa berpartisipasi dalam kegiatan di luar kelas. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pendidikan inklusi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.